Dan ini adalah contoh bukti sudah berhasil lapor SPT tahunan di Kortek untuk UMKM orang pribadi. Oke teman-teman, di video kali ini akan aku sharingkan tutorial cara lapor SPT tahunan orang pribadi penghasilan bruto tertentu, yaitu UMKM omset di bawah 4,8 M per tahunnya. Caranya itu sangat gampang ya sebenarnya ya. Silahkan simak video singkat ini. Apalagi untuk yang masih bingung ya, pasti silahkan simak dengan baik-baik ya. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa yang saya sampaikan ini bisa aja nanti tampilannya berubah, urutannya berubah karena memang aplikasi Kortek masih terus dikembangkan. Dan juga materi yang ada dalam video ini saya ambil langsung dari DJP ya. Oke teman-teman, yang pertama yang akan dibahas di sini adalah untuk yang orang pribadi. Karena untuk yang badan itu pernah aku bahas di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar setahunnya. Jadi teman-teman silakan, nanti ada 3 tahapan. Yang pertama siapkan dokumen pendukung, nanti akan aku sebutkan apa aja. Kemudian silakan login dan buat konsep SPT, kemudian mengisi SPT induk dan juga lampiran. Semudah itu, sesimpel itu ya. Oke, tapi untuk yang bingung ya silahkan lanjutkan video ini ya. Oke, setelah itu dokumen apa saja? Nah teman-teman bisa menyiapkan daftar peredaran bruto dalam 1 tahun, kemudian bukti potong ya, ataupun juga pemungutan PPh dari lawan transaksi kalau ada. Kemudian daftar harta dan aset dan juga hutang yang dimiliki di akhir tahun, kemudian juga daftar anggota keluarga. Nah, untuk daftar peredaran brutonya seperti ini ya, contohnya seperti ini, dibuat seperti ini, seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, yang pertama kita harus login dan juga buat konsep SPT tahunan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya doakan ya prosesnya lancar, teman-teman nggak perlu bingung ya. Dan untuk yang masih bingung dan ingin mendapatkan informasi seputar perpajakan, silahkan tekan tombol subscribe ya, agar mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Oke, kita lanjutkan teman-teman, silahkan langsung login di Kortek menggunakan website ini ya. Websitenya silahkan langsung diketikkan saja, korteksdjp.pajak.co.id. Kemudian login menggunakan NPWP 16 digit, yaitu nomor NIK ataupun nomor KTP kepala keluarga, kemudian kata sandi dan juga masukkan kode captcha dan klik login. Teman-teman yang belum melakukan aktivasi di Kortek tidak bisa login ke sini. Silahkan aktivasi dulu. Bagaimana caranya? Silahkan klik video yang ada di deskripsi video ini ya. Pernah aku bahas di tutorial sebelumnya ya. Oke, ini misalkan kita sudah aktivasi, silahkan login, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini untuk lapor SPT silahkan langsung klik yang surat pemberitaan yang SPT ini ya, surat pemberitahuan yang ini, kemudian di bawahnya silahkan klik lagi ya. Nah, maka teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini. Di sini langsung saja kita klik buat konsep SPT. Kemudian teman-teman silahkan pilih yang orang pribadi, klik lanjut. Kemudian setelah itu silahkan pilih yang SPT tahunan, kemudian untuk periodenya Januari sampai Desember tahun 2025. Ini contoh saja, nanti untuk tahunnya silahkan disesuaikan ya, kemudian klik lanjut lagi. Dan kemudian untuk SPT-nya karena baru pertama kali silahkan pilih yang normal. Oke, lanjut lagi, maka teman-teman akan terbentuk ini. Ini baru draft ya, belum selesai. Nah, bagaimana cara mengisinya? Silahkan klik saja yang gambar pensil ya. Gambar pensil yang ini silahkan diklik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada induk dan juga ada lampiran 1. Nah, kita sekarang saatnya mengisi induk dan juga lampirannya ya. Pompa elektrik digital yang langsung kelihatan nih, bisa ngukur tekanan ban kalian ada berapa ya nih. Untuk ngecek di sini ada 19 PSI. Harusnya kan kalau motor itu 23,5 ya. Oh my Standarnya god. adalah segini. Nah, ini bisa langsung kalian tekan aja di sini. Jadi bisa dipakai untuk emak-emak juga, cewek juga bisa, karena nggak perlu tenaga ya. Tinggal dipencet aja seperti ini caranya. Nah, dia langsung akan memompa. Nah, kalau udah selesai nanti dia akan mati sendiri otomatis. Nih, seperti ini mati sendiri ya. Ini bisa untuk motor, jadi wajib banget ada di jok motor kalian. Jadi kalau ada apa-apa tuh gampang, nggak perlu didorong-dorong ya. Bisa juga untuk mobil sebenarnya, untuk truk juga bisa, untuk sepeda, untuk mainan juga bisa. Harganya ini juga nggak begitu mahal ya. Yang pengen bisa langsung klik tautan afiliasi yang ada di bawah video ini. Kita lanjutkan tutorialnya. Oke, untuk tahap yang ketiga ini. Oke, teman-teman silakan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang perlu diisi adalah untuk metode pembukuan atau pencatatan, karena memang ini untuk UMKM di bawah 4,8, silahkan pilih yang pencatatan. Kemudian untuk sumber penghasilan ini ada pilihannya, teman-teman pilih yang kegiatan usaha ya. Masukkan di sini kegiatan usaha. Di bawahnya ini terisi otomatis, kita lanjut ke bawah ya. Nah, kemudian teman-teman di bagian di nomor 7 ya, bagian A7 ini silahkan dipilih ya. Kalau misalkan pisah harta atau apapun silahkan disesuaikan aja ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu di nomor B. Nah, ini di sini ada pertanyaan teman-teman ya, wajib diperhatikan ya.
Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini silakan klik tidak, karena ini di kasus ini adalah untuk yang memang punya usaha ya, untuk UMKM ya. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah ini silakan diklik ya, karena kita punya usaha ya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan lagi nih, kalau ini diklik ya ada dua pertanyaan muncul nih. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Ini pilih yang ya dan juga pilih yang pajak bersifat final. Seperti ini ya. Kemudian yang B3, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Ini klik tidak. Ini yang yang punya usaha kemudian UMKM maka klik tidak. Tapi kalau untuk yang pekerjaan bebas maka klik ya. Nanti tutorialnya terpisah, linknya ada di deskripsi ya. Oke, seperti ini pengisiannya. Kemudian untuk kita lanjutkan ke bawah ya. Oke, teman-teman di bagian ini silahkan klik tidak aja ya di sini ya. Untuk yang pekerjaan bebas juga nih klik tidak aja, dan kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya yaitu bagian C. Nah, di bagian C teman-teman silakan ya, pada bagian ini nanti akan terisi otomatis dari yang bagian atasnya ya. Tinggal yang pertanyaan ini silakan diisi aja, yang ini tidak, kemudian yang ini juga silakan diisi tidak aja ya. Oke, kemudian lanjut lagi ke kredit pajak. Nah, teman-teman silakan, karena ini adalah untuk yang final biasanya tidak punya kredit pajak ya, maka ini silakan diklik tidak aja dua-duanya ya. Kita lanjut lagi scroll ke bawah. Di bagian E untuk yang PPh kurang atau lebih bayar, nah ini teman-teman silakan, ini akan terisi otomatis jadi dilewat dulu. Bagian F ini tidak perlu karena ini diisi kalau pembetulan ya, tapi ini biasanya juga otomatis. Kemudian di bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar, diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Nah, bagian G ini karena teman-teman menggunakan pajak bruto tertentu, silahkan bisa lanjut ke tahap selanjutnya, tidak perlu diisi. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, bagian H, angsuran PPh 25 tahun berikutnya. Nah, ini juga sama, pasti tidak ada angsuran PPh 25 tahun sebelumnya ya, kita klik tidak semuanya. Kemudian untuk bagian I selanjutnya. Nah, di bagian ini silahkan ini diisi sama aja teman-teman ya. Tapi tentunya disesuaikan dengan kasus teman-teman seperti apa. Misalkan ada pertanyaan nih, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ya, silahkan diklik yang ya, karena nanti teman-teman harus mengisi lampirannya. Tapi kalau memang tidak punya sama sekali ya silahkan klik tidak ya. Tapi biasanya sih klik yang ya aja ya, karena biasanya nanti ada lampiran yang harus kita isi. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Nah, ini kita klik ya untuk mengisi lampiran, untuk mengisi omset yang sudah kita siapkan tadi ya. Oke, kemudian yang D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik tidak aja. Kemudian apakah Anda melaporkan biaya pencucian atau amortisasi fiskal? Ini tidak bisa dipilih. Ini biasanya kalau untuk yang pembukuan ya. Pembukuan itu harus ada accrual biaya, maka harus disusun. Tapi di sini tidak perlu, kita lewati aja. Terus kemudian ini silakan teman-teman klik tidak dan klik tidak aja ya. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ke bawah, yaitu di bagian lampiran. Nah, bagian lampiran ini teman-teman silakan ini klik no saja ya, karena tidak ada ya. Oke, lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu untuk bagian pernyataan, silakan centang, kemudian silakan simpan konsep, jangan bayar dan lapor karena kita belum isi ya. Oke, silakan simpan konsepnya dulu ya. Nah, setelah itu teman-teman kita bisa melihat di atas, kita scroll lagi ke atas. Nah, di sini sekarang yang tadinya hanya induk dan L1, sekarang ada L2 dan L strip 3B. Ini muncul karena ada pertanyaan yang tadi kita centang, mengakibatkan muncul lampiran baru ya. Kerjanya jadi tambah banyak ya, nggak apa-apa ya. Tetap kita bisa isi nanti karena mudah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita scroll ke bawah. Nah, teman-teman di sini di urutannya untuk mengisi adalah L3B dulu, L2 baru L1 ya. Dari belakang ya. Kita ke L3B ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada 4 bagian, yaitu untuk daftar tempat kegiatan usaha. Misalkan teman-teman seperti ini, punya toko, tokonya ada di Jalan Sudirman, ada di Jalan Gatot Subroto, kemudian ada di mana, silahkan itu diisi semua. Tapi kalau tokonya punya satu, ya diisi satu ya. Kemudian untuk rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak bersifat final. Nah, inilah yang harus kita isi ya. Kalau di bawahnya ini untuk yang OPTT ini tidak kita isi, yang norma juga tidak kita isi ya. Kita ke yang bagian A. Nah, di bagian A ini teman-teman silakan untuk mengisi, tinggal klik yang gambar pensil di sebelah kiri ini. Dengan diisi, teman-teman nanti akan ada kolom-kolom per bulan. Nah, seperti ini ya. Silakan nih diisi omsetnya setiap bulannya berapa,
sesuai dengan tabel yang teman-teman sudah siapkan ini, peredaran bruto teman-teman ini. Ini contoh ya teman-teman ya. Silahkan diisikan di sini, kemudian klik simpan. Maka nanti semuanya itu akan masuk di sini nih, di kotakan yang ini ya. Oke, seperti itu. Dan ini ada beberapa hal yang harus kita periksa kembali ya. Yang pertama adalah apakah data penyetoran yang ditampilkan sistem sudah betul? Nah, ini silakan cek lagi apakah kalau misalkan di sini ada yang sudah dipungut apakah sudah betul atau memang semuanya kosong ya. Silakan cek lagi. Kemudian teman-teman bisa memasukkan nilai PPh final yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain berdasarkan bukti potong. Jadi kalau teman-teman ingin memasukkan yang bukti potongnya ini, pastikan memiliki buktinya, memiliki bukti potong dari lawan transaksi kita. Kalau tidak punya ya silahkan dikosongkan. Yang ketiga, apakah terdapat selisih kekurangan penyetoran PPh final setiap bulan? Silahkan setorkan kekurangan kalau ada, ataupun juga menyetorkan secara mandiri kalau memang kurang ya. Silahkan nanti langsung saja buat ininya, buat e-billingnya dan disetorkan ya. Bagaimana cara membuat e-billingnya pernah aku bahas juga, tutorialnya ada linknya di deskripsi ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Namun jika terdapat selisih kelebihan penyetoran pemotongan, total selisih kelebihan penyetoran pemotongan akan ditampilkan pada halaman induk bagian 1 angka 14H dan dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Nah teman-teman, ini saya ragu nih, kalau misalkan kita lebih bayar di yang bukan final, itu kan pengembaliannya diperiksa ya. Kalau misalkan kita punya PPh 25 lebih tinggi, ataupun juga karena pernah dipotong oleh pihak lain jadi totalnya lebih tinggi, PPh terhutang dan juga yang sudah kita setorkan itu kan pengembaliannya diperiksa. Nah kalau ini saya kurang tahu, nanti akan saya carikan info. Yang bingung silakan ya, nanti tanya aja di komen ya. Oke, seperti itu untuk pengisian bagian L3B ini ya. Oke, LB3 atau L3B tadi kita cek ya. L3B maaf ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ke lampiran L2. Nah ini silakan, di sini ada 3 bagian, yaitu untuk penghasilan dikenakan pajak bersifat final, kemudian yang bukan objek pajak, dan juga penghasilan neto luar negeri. Kita scroll ke bawah. Nah, teman-teman silakan ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan ada beberapa yang terisi otomatis. Yang pertama adalah data penyetoran sendiri PPh final dengan kode pajak 411128-420. Ini yang kita buat e-billing tiap bulannya ya. Nanti akan terisi otomatis. Dan juga kalau misalkan kita dipotong oleh pihak lain, maka juga akan terisi otomatis ya. Oke. Nah, nanti akan terisi otomatisnya di sini ya. Oke, teman-teman silakan masukkan dasar pengenaan pajak atas penyetoran PPh final mandiri. Silakan ini teman-teman di gambar pensilnya diklik, kemudian setelah itu langsung silakan masukkan aja di sini ya. Nah, ini dari mana angkanya ya? Dari sini tadi. Dari akumulasi penghasilan ya, akumulasi omset. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, langsung saja kita klik simpan. Kemudian setelah itu baru kita ke bagian L1. Nah, di L1 ini ada beberapa yang terisi otomatis ya. Wow. Yaitu pada bagian harta, kemudian bagian hutang, daftar anggota keluarga, kemudian penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan. Kalau misalkan kita sudah dibuatkan bukti potong oleh perusahaan, maka akan terisi otomatis juga ya. Dan juga daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Intinya semua yang pernah direkam di tahun lalu ataupun juga yang sudah dilakukan oleh pihak lain maka akan terisi otomatis seharusnya. Kalau tidak ya bisa kita tambahkan sendiri ya. Oke, teman-teman silakan scroll ke bawah. Nah, untuk bagian kas dan juga harta ini teman-teman silakan nanti dicek lagi. Ini terisi otomatis dari SPT kita sebelumnya, meskipun sebelumnya kita belum pakai Kortek ya. Silakan kalau misalkan sudah tidak ada ya dihapus. Kalau misalkan perlu diperbaiki ya silakan klik gambar pensil kemudian diperbaiki apakah nilainya ataupun yang lainnya ya, ataupun keterangannya. Kemudian kalau misalkan ada yang kurang ya silahkan ditambahkan. Kemudian kalau banyak silahkan klik impor. Nah, impor ini tidak saya bahas di sini, tapi untuk yang belum tahu dan pengen tahu ya silahkan komen aja, nanti akan aku sharingkan tutorialnya seperti apa ya. Oke, seperti itu untuk harta. Kemudian untuk hutang juga sama, silahkan cek lagi apakah masih sama hutangnya. Kalau sudah tidak ada hapus, kalau ingin diperbaiki silahkan klik gambar pensil. Kalau hutangnya nambah silahkan klik tambah untuk memasukkan hutang yang baru. Kemudian untuk daftar anggota keluarga, teman-teman ini akan terisi otomatis dari profil kita. Nah, kalau ada yang salah nambah anggota keluarganya atau berkurang atau apapun ya, silakan diperbaikinya, tidak bisa di sini, tidak ada menu edit di sini. Link tutorialnya ada di videoku sebelumnya, yaitu tentang DUK ya. Silakan cek aja, link videonya ada di deskripsi ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya artinya kita sudah hampir selesai ya. Nah, kita tinggal cek lagi teman-teman ya di induk ya. Sekarang kita buka induk. Nah, ini semuanya terisi otomatis. Scroll ke bawah, mentok ke paling bawah. Nah, di sini setelah dicentang di bagian K ini,
yang tadinya simpan konsep, atau silahkan klik dulu simpan konsep nggak apa-apa, kemudian langsung saja kita klik bayar dan lapor. Maka akan muncul tampilan sukses seperti ini ya. Jadi kalau PPh final itu tidak akan muncul ini, tidak akan muncul e-billing meskipun PPh kita kurang dibayarnya ya. Karena PPh final dibuatnya menggunakan e-billing yang manual, yang cara bayarnya, cara buat e-billingnya ada di deskripsi ya. Oke, muncul sukses seperti ini kita klik tutup saja, dan setelah itu kita lakukan tanda tangan digital, kode otorisasi DJP ya. Kemudian silakan masukkan passphrase. Nah, tanda tangan digital ini seperti apa, untuk yang belum tahu silakan simak juga tutorialnya, pernah aku bahas juga ya di deskripsi video ini ya, silahkan cek aja ya. Oke, silahkan masukkan kode otorisasi DJP, kemudian passphrase-nya ya. Nah, setelah itu langsung kita klik simpan, kemudian baru kita klik konfirmasi tanda tangan, dan biasanya nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, sukses seperti ini ya. Dan setelah itu kita akan tertutup dan kita masuk di bagian SPT tahunan lagi. Nah, teman-teman yang tadinya di konsep langsung akan pindah ke SPT dilaporkan, dan ini ya. Nah, teman-teman bagaimana cara untuk mencetak bukti kita lapor SPT? Tinggal klik aja yang download atau yang PDF ini, maka nanti teman-teman akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Ini artinya kita sudah berhasil lapor SPT tahunan untuk UMKM orang pribadi. Mudah bukan? Pasti sulit ya untuk yang tidak biasa ya, pasti sulit. Gak apa-apa, silahkan komen aja, ataupun teman-teman silahkan di situ ada link juga ya, ada link kalau misalkan teman-teman membutuhkan jasa ya. Oke, saya doakan prosesnya lancar, segera dapat dilaporkan dengan benar, dan juga nanti tidak ada pertanyaan ini itu dari kantor pajak ya. Bingung silahkan komen, yang ingin mengkoreksi silahkan komen, yang ingin menambahkan silahkan komen, dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial seputar pajak di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.